Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Kamu seharusnya merasa bangga bisa memaksaku menggunakan Singular Annihilation. Di masa lalu, naga peri yang ditinggalkan Dewi Alam di kuil ilusi untuk melindungi surga ilusi mati karena pemusnahan tunggalku. Meskipun Anda belum terluka, sepotong aura yang ditinggalkan Dewa Pencipta telah habis. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku sekarang? Tentu, adegan genesismu sangat kuat. Jika Anda memiliki kekuatan dewa, maka kemungkinan besar saya adalah orang yang kalah. Sayangnya, tidak peduli betapa menakjubkannya tahta surgawi keabadian dan penciptaan, itu tidak dapat mengangkat Anda ke tingkat dewa. Kaisar Dewa Iblis berkata dengan sangat tenang, seolah-olah semua emosinya telah hilang setelah pertempuran sebelumnya. Long Haoshen mengangkat pedang keabadian dan penciptaan dengan susah payah. Demon God Emperor, kamu masih belum menang. Jangan bicara padaku dengan nada itu. Feng Xiu tersenyum acuh tak acuh, kamu telah benar-benar menggunakan aura spiritual yang ditinggalkan oleh Dewa Pencipta di tempat kejadian. Apakah Anda memiliki beberapa teknik yang bahkan lebih kuat dari itu? Tentu, aku telah kelelahan dengan menggunakan Singular Annihilation, tapi aku adalah dewa. Bagaimana manusia bisa menandingi pemulihan dewa? Matahari Dewa Iblis. Naga besar itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Sebuah bola cahaya ungu muncul di atas tubuh kolosal Kaisar Dewa Iblis seperti telah merobek ruang angkasa. Itu sebenarnya matahari ungu tua. Di bawah pancaran cahaya ungu, aura Kaisar Dewa Iblis benar-benar pulih dengan kecepatan yang mengejutkan. The Heart of Eternity berdebar keras di dada Long Haoshen, membantunya memulihkan energi spiritual. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tingkat pemulihannya jauh lebih lambat daripada milik Kaisar Dewa Iblis. Bentrokan yang menghancurkan sebelumnya pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Bentrokan itu pada dasarnya telah menghabiskan semua kekuatan Long Haoshen dan Demon God Emperor. Namun, Kaisar Dewa Iblis hanya menghabiskan energi spiritualnya, sementara Long Haoshen menghabiskan sebagian aura yang ditinggalkan oleh Dewa Pencipta di tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Tanpa aura ini, Long Haoshen telah kehilangan kekuatan Dewa Pencipta yang sangat ditakuti oleh Kaisar Dewa Iblis, yang juga membuatnya tidak mungkin untuk menggunakan Genesis lagi. Ini juga mengapa Kaisar Dewa Iblis berbicara seolah-olah kemenangan ada dalam genggamannya. Kekuatan dewa masih berakhir dengan mengalahkan alat Supra Divine yang dikendalikan oleh manusia. Di mata Kaisar Dewa Iblis, pertempuran telah berakhir. Mereka bersaing dalam kecepatan pemulihan, sehingga hasilnya tidak bisa lebih jelas. Dalam 10 menit paling banyak, dia akan dapat kembali ke kondisi puncaknya, sementara Long Haoshen akan memakan waktu setidaknya 1 jam sebelum dia bisa membuat pemulihan total karena dia telah menggunakan semua energi spiritualnya, bahkan jika dia telah dorongan dari banyak peralatan yang menakjubkan. Dewa Setan Bulan dan Dewa Setan Bintang saling memandang. Mereka masing-masing bisa melihat kegugupan di mata masing-masing. Dewa Setan Bulan Agares berkata secara naluriah, mungkin Yang Mulia menyukai bakatnya dan bahwa tubuhnya mengandung garis keturunan yang mulia, itulah sebabnya Yang Mulia akan mengampuni dia. Dewa Bintang Iblis Vasago tampak agak bingung, aku tidak tahu. Aku tidak bisa melihat semuanya lagi. Namun, Yang Mulia telah membunuhnya sekali, sementara Long Haoshen mewakili seluruh umat manusia, jadi mengapa dia mengakui keberadaan garis keturunan ini? Ini seperti bagaimana kita tidak pernah mengakui bahwa kita memiliki garis keturunan manusia. Agares berkata dengan tegas, semuanya akan menjelaskan dirinya sendiri. Kami hanya bisa menunggu. Dibandingkan dengan seberapa tersusunnya iblis, manusia hampir mencapai titik ledakan. Setiap orang dari mereka mendengar apa yang dikatakan Kaisar Dewa Iblis di udara. Long Haoshen tidak menegur Kaisar Dewa Iblis, yang hanya bisa berarti bahwa dia berada dalam situasi yang lebih buruk daripada Kaisar Dewa Iblis. Meskipun semua pembangkit tenaga dari Temple Union bangga dan menghormati bagaimana Long Haoshen berhasil bertahan sampai sekarang, dia masih tidak dapat mengalahkan Kaisar Dewa Iblis. Setelah pertempuran mereka berakhir, bukankah itu berarti manusia akan dikalahkan? Xiao Suo dan Su Yongqiao saling berpandangan. Mereka bisa melihat tekad di mata satu sama lain. Jika Kaisar Dewa Iblis kembali, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh iblis lagi. Bagaimana mereka bisa menunggu di saat seperti ini? Membunuh. Kepala kuil pertama dari kuil Ksatria, Xiao Suo yang selalu berkepala dingin,
tiba-tiba mengeluarkan teriakan pertahanan. Energi spiritual mengembun menjadi sepasang pedang emas, tiba-tiba meletus dengan cahaya yang cemerlang. Dia menyerang iblis tanpa menahan apapun lagi. Di bawah kepemimpinannya, pembangkit tenaga manusia semuanya menyerang sekali lagi, sementara meriam sihir yang tersisa yang telah terdiam dan mendingin sedikit meledak dengan cahaya yang kuat lagi. Pertempuran yang lebih intens dimulai. Agares dan Vasago mengikuti rencana awal mereka. Mereka tidak bertarung dengan kekuatan penuh, tetapi mereka berhasil menghentikan Xiao Shuo dan Su Yongqiao bahkan ketika mereka melakukan yang terbaik. Mereka berada di jalan buntu, tapi itu tidak terjadi di tempat lain. Setiap pembangkit tenaga listrik dari Temple Union merasa terancam. Manusia tidak mampu untuk kehilangan pertempuran ini. Begitu mereka kalah, mereka akan kehilangan masa depan jutaan manusia. Demi keluarga mereka, demi nasib ras mereka, mereka telah memutuskan untuk berjuang sampai titik darah penghabisan dalam perang suci ini. The Bright Glimmer of Hope telah benar-benar berkumpul sekarang. Berdiri di paling depan adalah Lin Xin, sementara di belakangnya adalah Chai'er, Wang Yuanyuan, Chen Yinger, Han Yu, Sima Xian dan Zhang Fangfang. 12 penjaga suci Chai'er tetap berada di sisi mereka. Mereka menjadi kekuatan terkonsentrasi terkuat yang ditawarkan manusia. Matahari membakar tinggi di atas kepala Lin Xin, sementara seluruh tubuhnya menjadi emas kebiruan. Dia memancarkan aura yang sangat menakutkan bahkan ketika Dewa Setan Bulan dan Dewa Setan Bintang menemukannya saat mereka melawan Xiao Shuo dan Su Yongqiao, mereka tidak bisa tidak menjadi terkejut. Pil peningkat spiritual bersama muncul di medan perang sekali lagi. Menggunakan pil menakjubkan yang dibuat oleh Lin Xin ini, Bright Glimmer of Hope telah berhasil lolos dari rahang kematian beberapa kali. Dan kali ini, bahan utama yang masuk ke dalam pil peningkat spiritual bersama Lin Xin adalah mahkota Dewa Iblis, sisa-sisa naga iblis dan bahan berharga lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya efektif pada pembangkit tenaga listrik langkah ke-9, itu bisa bertahan selama 1 jam. Ini juga merupakan kartu truf terakhir dari Bright Glimmer of Hope. Di udara, hasil pertempuran Long Hao Shen dan Demon God Emperor sudah jelas. Long Hao Shen telah kehilangan keunggulan. Namun, hanya anggota Bright Glimmer of Hope yang masih memiliki kepercayaan besar pada kapten mereka. Kinerja Long Hao Shen ini telah benar-benar melebihi imajinasi mereka. Kultivasinya bahkan telah mencapai tingkat menakutkan dari peringkat ke-9 dari langkah ke-9 selama proses tersebut. Namun, mereka semua tahu bahwa sampai sekarang, Long Hao Shen belum memainkan kartu trufnya. Ini adalah kartu truf yang bisa mengejutkan seluruh Demon Rache. Akibatnya, apa yang ingin mereka lakukan adalah menangani semua masalah di luar pertempuran Long Hao Shen dengan Kaisar Dewa Iblis. Mereka ingin melindungi pembangkit tenaga manusia sebanyak mungkin. Pil peningkat spiritual Koyoen Pamungkas telah digunakan pada saat ini juga. Dengan Lin Xin sebagai orang yang akan didorong, setiap anggota Bright Glimmer of Hope bersinar dengan cahaya 7 warna yang aneh di belakangnya, seolah-olah mereka telah menjadi alat surgawi. Duan Yi dan Yang Wenzhao tidak berpartisipasi dalam peningkatan spiritual kali ini. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka mungkin tidak dapat menahan serangan balik dari pil peningkat spiritual bersama, yang lebih penting, 7 orang sudah menjadi batas untuk pil peningkat spiritual bersama. Tidak ada gunanya memasukkan lebih banyak orang. 7 pembangkit tenaga listrik dari Bright Glimmer of Hope semuanya bisa menggunakan domain. Dengan energi spiritual mereka digabungkan, mereka bisa melampaui 1,5 juta energi spiritual. Namun, semua yang bisa dikumpulkan di Lin Xin adalah 990.000. Domain dan ranah para dewa tidak dapat dijangkau seperti ini. Namun, perbedaan antara 990.000 dan 1,5 juta tidak terlalu signifikan, karena 1,5 juta energi spiritual telah dibagi antara 7 orang, sedangkan 990.000 yang dimiliki Lin Xin saat ini adalah semua miliknya. Selain itu, dengan dukungan energi spiritual yang luar biasa dari teman-temannya, dia bahkan dapat memperpanjang periode pil peningkat spiritual bersama menjadi lebih dari 1 jam. Alasan mengapa Lin Xin bisa menahan energi spiritual yang luar biasa adalah karena dia telah membunuh 20 naga iblis sebelumnya, menggunakan pelet batin mereka untuk memperbaiki pil pelindung terbaik. Itulah mengapa dia bisa melindungi dirinya dari energi spiritual yang telah mencapai peringkat ke-9 dari langkah ke-9. Mengangkat api naga abadi, Lin Xin saat ini tampak seperti peri api yang menyala dengan api biru.
Matanya bahkan menghasilkan kabut biru dari pembakaran. Segera setelah mereka mulai bertarung lagi, dia telah menunjukkan keadaannya yang paling kuat. Sebuah cincin cahaya biru yang tampaknya padat dengan bintik cahaya bintang muncul dari atas tongkat sihirnya, menyelimuti jangkauan yang luas. Ketika cincin itu tumbuh hingga lebarnya 50 meter, tiba-tiba berhenti dan setelah itu, gemuruh yang kuat dan eksplosif memenuhi udara. Api biru yang padat berubah menjadi aliran besar yang mengalir ke udara. Di bawah gemuruh ledakan, setidaknya 8 setan tersembunyi dipaksa keluar dan dimusnahkan. Hanya satu iblis yang berhasil melarikan diri dengan nyawanya. Itu adalah Dewa Iblis ke-45 yang paling terampil dalam pembunuhan, kepala klan Daik, pohon anggur Dewa Setan tak terlihat. Finlah yang memimpin pusat kekuatan klannya, menyembunyikan diri mereka dalam upaya untuk meluncurkan serangan diam-diam ke Lin Xin. Namun, bagaimana mungkin bagi mereka untuk menghindari indera kuat Lin Xin dari unsur-unsur? Selama elemen api hadir, tidak ada yang bisa lepas dari akal sehatnya. Sihir yang baru saja digunakan Lin Xin hanyalah Resisting Fire Ring yang dikombinasikan dengan Flame Rumble. Mereka berdua mantra di bawah langkah keempat, tetapi hanya itu dengan mudah membunuh 8 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 dari klan Daik. Alasan mengapa Lin Xin telah ditingkatkan dan bukan cair adalah karena dia adalah yang paling ahli dalam serangan jarak jauh dari Bright Glimmer of Hope. Dia juga memiliki Heart of Flames yang kuat. Setelah dipaksa keluar dari tembus pandang, Finn berbalik untuk melarikan diri. Serangan menyelinapnya gagal. Elemen api yang langsung menjadi nyata di sekitar Lin Xin membuatnya terkejut. Mau lari, Lin Xin mendengus dingin. Dia mengarahkan api naga abadi ke Finn. Kristal besar di api naga abadi benar-benar menghasilkan garis hitam. Finn merasakan ada sesuatu yang salah, jadi ketika dia mencoba memblokirnya, tubuhnya langsung ditembus. Bilah di tangannya hancur, sementara sebuah lubang besar muncul di dadanya. Namun, anehnya, tidak ada darah. Pada saat berikutnya, mayat Finn langsung menguap, seolah-olah dia baru saja menguap. Dengan kilatan cahaya biru, tangan api menangkap mahkota Dewa Iblis Finn dengan sangat presisi dan membawanya kembali ke Lin Xin. Itu adalah jari vulkan, itu tidak hitam. Sebaliknya, itu adalah warna ketika api biru telah dikonsolidasikan dan dipadatkan hingga batasnya. Dewa Iblis ke-45, Dewa Setan tak terlihat, jatuh dalam pertempuran. Dia telah terbunuh seketika. Lin Xin baru saja menunjukkan keunggulannya. Di bawah perlindungan 12 penjaga suci, dia perlahan terbang ke depan dan mengangkat api naga abadi sekali lagi. Matahari di atas kepalanya tidak bertambah besar, tetapi dengan cepat menjadi biru tua, sebelum berubah menjadi hitam yang sama seperti jari vulkan sebelumnya. Ada kabut biru kaya di sekitar hitam, agak mirip seperti kilau kaisar naga iblis dalam bentuk aslinya. Saat ini, Lin Xin tampak lebih jahat daripada iblis dengan matahari hitam di atas kepalanya. Namun, pada saat berikutnya, dia telah menjadi mimpi buruk para iblis. Bola api hitam pekat terbang keluar dari matahari terlebih dahulu. Lebarnya 5 meter dan memiliki lapisan kabut biru tua di sekitar bola api. Itu tidak terbang dengan cepat, maju perlahan. Namun, dimanapun ia lewat, itu akan membuat riak udara. Lebih mengerikan lagi, karena udara yang beriak, bola api hitam besar itu tampak kabur dan melayang, mencegah siapapun untuk menemukannya dengan tepat. Saat terbang perlahan, sepertinya sedang mencari target. Itu benar-benar berbeda dari sihir biasa yang bisa digunakan dalam waktu singkat. Setelah itu, bola api hitam kedua terbang keluar. Itu persis sama dengan yang pertama, juga terbang ke depan perlahan, merobek udara dan mendistorsi ruang. Pemandangan Lin Xin membunuh Finn tertanam kuat di jantung setiap pembangkit tenaga iblis. Sekarang bola api hitam yang tidak diketahui yang bahkan lebih menakutkan dari jari vulkan yang mengklaim Finn muncul, apakah ada di antara mereka yang cukup berani untuk menghadapinya? Siapa yang tahu kekuatan macam apa yang dimiliki benda itu? Lin Xin tersenyum. Senyumnya tampak sangat hangat, namun juga tampak jahat. Orang-orang yang mengenalnya akan mengerti bahwa Bro Narkoba akan melakukan sesuatu yang buruk. Bola api besar itu sepertinya tidak membutuhkan sihir sama sekali, terbang keluar satu demi satu. Hanya ketika yang ke-9 muncul, Lin Xin berhenti. Itu juga pada saat ketika bola api ke-9 muncul,
8 bola api lainnya yang bertanya-tanya tanpa tujuan tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka, semuanya terbang menuju tempat di mana iblis paling terkonsentrasi. Target mereka adalah tempat Regu Naga Iblis dan Dewa Iblis berkumpul. Karena sifat pencegah bola api hitam, banyak iblis menghindari Lin Xin dan berkumpul di satu area secara naluriah. Semakin banyak orang di sana, semakin kuat mereka. Itulah yang dipikirkan semua iblis. Sekarang setelah bola api hitam itu berlayar, semua pembangkit tenaga iblis menyebar dengan cepat dalam upaya untuk menghindarinya.